قلبي وهب لي لسانا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih dan solihah, apa kabarnya nih hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang rukun Islam dan rukun iman. Kita belajar dengan hati yang gembira ya, karena belajar agama itu sangat menyenangkan. Sebelumnya, Ustazah mulai dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ustazah Zahra Nur Azizah. Ustazah adalah salah satu mahasiswi dari STID Hidayatun Najah. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama supaya ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sebelumnya Ustazah mau tanya nih, siapa di sini yang sayang sama Allah? Masya Allah, semuanya pasti pada sayang kan? Kalau kita sayang sama Allah, kita harus melakukan rukun Islam. Apa sih rukun Islam itu? Rukun Islam merupakan 5 pilar utama dalam Islam, atau 5 amalan ibadah utama yang wajib dilakukan setiap muslim sebagai tanda ketaatan kepada Allah. Kelima rukun ini wajib dijalankan oleh setiap umat Islam yang memenuhi syarat. Rukun Islam itu terbagi menjadi berapa sih? Nah, rukun Islam terbagi menjadi 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat 5 waktu. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah haji ke Baitullah bila mampu. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kita masuk ke rukun Islam yang kedua, yaitu sholat 5 waktu. Sholat merupakan ibadah paling wajib seorang muslim yang dilakukan setiap hari. Dan sholat itu menghubungkan kita dengan Allah loh. Nah, waktu-waktu sholat ada 5. Yang pertama subuh, yang kedua zuhur, yang ketiga asar, yang keempat maghrib, dan yang kelima sholat isya. Kita masuk ke rukun Islam yang ketiga, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, seluruh umat muslim diwajibkan berpuasa sebulan penuh. Dan berpuasa yaitu menahan diri dari rasa lapar, rasa haus, dan perbuatan buruk. Waktunya dimulai dari subuh sampai maghrib. Kita lanjut ke rukun Islam yang keempat, yaitu membayar zakat. Membayar zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta untuk membantu orang yang sedang membutuhkan. Kita masuk ke rukun Islam yang kelima, yaitu haji ke Baitullah bagi yang mampu, berkunjung ke Ka'bah dan melakukan ibadah tertentu pada waktu tertentu pada bulan Zulhijjah dengan rangkaian amalan yang khusus. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang rukun iman. Nah, sekarang siapa di sini yang punya hati yang baik? Masya Allah, insya Allah semua di sini hatinya baik-baik ya. Dan hati yang baik itu pasti ada keimanan di dalam hatinya. Langsung saja kita masuk. Apa sih rukun iman itu? Rukun iman merupakan keyakinan yang ada di dalam hati kita. Rukun iman berhubungan dengan keyakinan hati dan bukan hanya sekedar perbuatan yang dilakukan. Jadi, ia harus diyakini sepenuh hati dan tanpa keraguan, sebagai bentuk penghambaan dan kepercayaan kepada Allah. Rukun iman itu membuat seorang muslim memiliki hati yang baik, percaya kepada ketetapan Allah, dan hidup penuh harapan juga ketenangan. Ada yang tahu nggak sih rukun iman itu terbagi menjadi berapa? Ya, rukun iman terbagi menjadi 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar.
Kita masuk ke rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Meyakini sepenuh hati bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang sempurna dan satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yaitu meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang selalu taat dan tidak pernah bermaksiat. Jadi malaikat itu selalu baik dan dia tidak pernah nakal. Nah, yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu meyakini sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Kitab ini diturunkan kepada nabi-nabi pilihan Allah agar mereka dapat membimbing umatnya kepada jalan yang benar. Kita masuk ke rukun iman yang keempat, beriman kepada nabi dan rasul-rasul Allah, yaitu meyakini bahwa Allah mengutus nabi dan rasul untuk membimbing manusia kepada kebenaran dan mengajarkan tauhid yang benar. Rukun iman yang kelima yaitu beriman kepada hari akhir, meyakini adanya hari kiamat, hari kebangkitan, perhitungan amal, dan hari pembalasan. Jadi, nanti semua manusia akan berkumpul untuk Allah balas semua amal baik dan amal buruknya. Mau dia berbuat baik atau berbuat jahat, pasti akan ada balasannya di hari akhir kelak. Rukun iman yang keenam yaitu beriman kepada qada dan qadar. Meyakini bahwa semua takdir dan ketentuan hidup berada dalam kuasa dan izin Allah. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini tentang rukun Islam dan rukun iman sudah selesai. Semoga apa yang Ustazah sampaikan, anak-anak paham dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi anak-anak.